Nah, kalau ngomongin soal kartun, biasanya hal pertama yang terbenak di kepala kita adalah animasi-animasi yang dipenuhi dengan berbagai karakter yang memiliki penampilan yang lucu, imut, ataupun menggemaskan. Nah, tapi bagaimana jadinya kalau ada beberapa karakter kartun yang memiliki penampilan yang sangat mengerikan dan rasanya ini kayak nggak cocok aja gitu untuk dimasukkan ke dalam kartun anak-anak? Well, halo semuanya, kembali lagi di segmen Creepy Toon, di mana gue bakal membahas hal-hal creepy, disturbing, dan juga aneh yang ada di dunia kartun. Jadi pada kesempatan kali ini, gue ingin membahas beberapa karakter kartun yang memiliki penampilan dan juga konsep yang sangat creepy atau mengerikan. Beberapa karakter yang bakal gue sebutkan kali ini nggak hanya memiliki penampilan yang mengerikan saja, namun mereka juga harus memiliki background serta suasana yang creepy ketika mereka dimunculkan. Jadi mungkin cukup basa-basinya, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Uriel, and just how I've been naughty. Urutan ketujuh, Freaky Fred dari kartun Courage the Cowardly Dog. Fred, atau biasa lebih dikenal sebagai Freaky Fred, merupakan salah satu pengunjung dari banyaknya entitas mengerikan yang pernah datang ke rumahnya Courage. Berbeda dengan para pengunjung lainnya yang biasanya merupakan makhluk aneh dan juga mengerikan, Fred sendiri sebenarnya hanyalah manusia biasa, dan bahkan ia juga merupakan keponakan dari Muriel yang merupakan majikan dari Courage. Nah, meskipun begitu, Fred sendiri memiliki penampilan yang bahkan rasanya tuh lebih creepy ketimbang berbagai entitas yang pernah bertemu dengan Courage. Namun bukan hanya dari penampilannya saja yang membuatnya masuk ke dalam list ini, melainkan adalah dari kebiasaan atau kesukaannya dalam mencukur kliennya. Fred sendiri merupakan seorang barbershop atau tukang cukur. Fred akan menjadi sangat kegirangan ketika ia mendapatkan kesempatan untuk mencukur rambut seseorang. Bahkan menurut gua, ini bukan hanya sekedar kesukaan saja, namun sudah dapat dikategorikan sebagai obsesi atau bahkan fetis yang menyimpang. Pada saat Fred sedang mencukur rambut kliennya, ia sudah seperti seorang serial killer yang sedang menikmati hasil buruannya. Memang kalau kita melihat lebih dalam lagi, rasanya masih banyak banget karakter dalam kartun Courage yang lebih creepy ketimbang Fred. Namun untuk list kali ini, gue akan tetap memasukkannya karena ia sendiri bisa dibilang menjadi salah satu ikon dari kartun Courage the Cowardly Dog. Pink. There you are. Urutan ke-6, White Demon dari kartun Steven Universe. White Demon merupakan pemimpin dari ras alien yang bernama Jem. Namanya sendiri pertama kali disebutkan ketika Steven dan para Demon yang lainnya berusaha untuk mengobati para Jem yang mengalami corrupted. Nah, ketika namanya pertama kali disebutkan, kita sudah diberikan bayangan bahwa karakter ini bakal memiliki aura yang sangat berbeda ketimbang para Demon yang lainnya. Dan ketika ia akhirnya diperlihatkan, kita ditampilkan dengan sosok wanita besar putih yang terlihat sangat creepy. Karakter ini bagaikan makhluk hidup yang sudah tidak memiliki perasaan sama sekali. Warnanya yang putih terang dan matanya yang terlihat kosong memberikan kesan yang sangat mengintimidasi dan juga creepy. Belum lagi kalau kita ngomongin soal kemampuannya yang dapat mengendalikan para Jem menjadi seperti makhluk yang sudah kehilangan jiwa, namun masih dapat bergerak atas kendali dari White Demon itu sendiri. Dia hanya memiliki penampilan yang creepy, namun kemampuannya sendiri juga terbilang cukup mengerikan. Is that what they're supposed to be? Funny? How about instead I shuffle the functions of every hole in your face? Urutan kelima, ada Bill Cipher dari kartun Gravity Falls. Oke, mungkin pada titik ini ada beberapa dari kalian pasti nggak terima karena gue memasukkan Bill ke urutan yang cukup rendah. Tapi percayalah, karakter-karakter yang ada di list berikutnya jauh lebih mengerikan ketimbang Bill. Sebelum masuk ke sana, kita akan bahas dulu Bill ini siapa. Bill Cipher merupakan villain utama dari kartun Gravity Falls. Bill sendiri digambarkan sebagai makhluk dua dimensi berbentuk segitiga yang mirip dengan Doritos dengan satu mata di bagian tengah tubuhnya. Desainnya sendiri terinspirasi dari salah satu simbol yang sangat ikonik di dunia kita, yaitu The Eye of Providence, atau mungkin banyak dari kalian lebih mengenalnya sebagai mata Illuminati. Nah, kalau kita membandingkan Bill dengan karakter lain hanya lewat penampilannya saja, Bill jelas memang tidak begitu menyeramkan. Namun apa yang membuat Bill bisa masuk dalam list ini adalah dari sifatnya yang sangat random dan juga chaotic. Bill hanya ingin satu hal yang ada di dunia ini, yaitu chaos atau kekacauan. Penampilannya memang gak begitu menyeramkan, tapi apa yang bisa
bisa dilakukan oleh makhluk segitiga ini bisa dibilang lebih menyeramkan ketimbang berbagai karakter yang ada di list ini. Bill sudah seperti seorang iblis dengan kemampuan yang sangat dahsyat. Namun karakter berikutnya ini bisa dibilang gak hanya mirip dengan iblis saja, namun dia sendirilah merupakan seorang iblis. Yap, di urutan berikutnya ada karakter Him dari kartun Powerpuff Girl. Yes! Well, I love it when you girls fight. I think you should fight more often. Him merupakan salah satu villain yang dihadapi oleh grup superhero bocil kesayangan kita, yaitu Powerpuff Girl. Apa yang membuat Him sangat berbeda ketimbang para villain yang lain adalah dia sendiri merupakan entitas yang murni jahat. Berbeda dengan para villain yang lainnya, yang rata-rata kebanyakan adalah hasil dari lab ataupun hanya makhluk mutan yang suka membuat onar, Him sendiri adalah seorang iblis yang sangat jahat. Ia lebih mengandalkan kemampuannya dalam merusak mental musuhnya, serta memanipulasi pikiran mereka. Setiap kali kemunculannya, kita akan selalu bisa mendengar suaranya yang sangat creepy, dan suasana dari kartun ini berubah drastis menjadi sangat mencekam. Hampir semua aspek yang ada di karakter ini terbilang sangat mengerikan. Penampilannya yang aneh, kekuatannya yang sulit diprediksi, dan suaranya yang gak nyaman banget untuk didengar. Memang kalau kita membandingkannya secara kekuatan, Him memang gak begitu kuat ataupun chaotic ketimbang Bill Cipher. Namun kalau kita membandingkannya dengan aspek-aspek yang lain, well jelas Him jauh lebih unggul ketimbang Bill Cipher, terutama di bagian suara dan juga suasananya. Seriusan, ini karakter creepy banget sumpah. Nah selanjutnya, kita akan masuk ke dalam urutan 3 besar dari urutan karakter kartun yang sangat mengerikan. Di urutan ketiga, ada Koh the Face Stealer dari kartun Avatar The Legend of Aang. Nah mungkin baik dari kalian pasti udah lupa atau bahkan nggak tahu sama nih karakter. Ya wajar aja sih, kemunculannya sendiri emang nggak begitu banyak dan juga sering di sepanjang series ini. Namun setiap kali ia diperlihatkan, Koh memberikan impresi yang sangat membekas untuk para penonton. Harusnya dari melihat namanya saja, kalian sudah bisa mendapatkan gambaran dia ini merupakan makhluk apa dan alasan kenapa ia bisa masuk ke dalam list ini. Koh sendiri merupakan makhluk kuno berbentuk roh yang tinggal di dunia roh dalam dunia Avatar. Ia memiliki penampilan seperti seekor kelabang dengan wajah yang dapat berubah-ubah sesuai dengan orang-orang yang telah ia curi wajahnya. Kalau ngomongin soal background ataupun lore, karakter ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan pastinya gua nggak akan membahasnya di video kali ini. Tapi intinya adalah Koh merupakan salah satu karakter yang sangat mengerikan dalam dunia kartun. Gak hanya dari penampilan saja, namun juga kemampuannya terbilang sangatlah creepy. Urutan kedua, The Lich dari kartun Adventure Time. Inilah dia salah satu karakter yang membuat banyak orang bertanya-tanya apakah kartun Adventure Time cocok untuk anak-anak atau tidak. Karena lu lihat aja sendiri, karakter dengan penampilan seperti ini apakah bisa dinikmati oleh anak-anak? Well, terlepas dari itu semua, kita tetap harus mengapresiasi karena karakter seperti The Lich ini masih bisa dimasukkan ke dalam tontonan untuk anak-anak. Nah, jadi The Lich sendiri merupakan makhluk yang terbilang sangat misterius. Sepanjang series ini berjalan, kita nggak pernah mendapatkan jawaban yang pasti akan siapakah The Lich ini. Namun dari yang bisa kita gambarkan, The Lich adalah sebuah entitas yang menjadi perwujudan dari kejahatan. The Lich hanya punya satu tujuan, yaitu mengakhiri semua eksistensi kehidupan. Selain dari penampilannya yang sangat mengerikan, The Lich juga memiliki beberapa kemampuan yang gak kalah mengerikannya. Sebut saja salah satu yang paling ikonik adalah kemampuannya yang dapat membuat lawannya menjadi tumbang apabila tidak menggunakan pelindung sihir khusus. Selain itu, The Lich juga dapat mengendalikan berbagai makhluk yang tidak memiliki tekad yang kuat. Gambaran simpelnya, The Lich ini memiliki kemampuan seperti Haki dari kartun One Piece, namun dengan skala kekuatan yang menurut gua jauh lebih mengerikan. Selain dari penampilan dan juga kemampuannya, hal lain yang membuat The Lich menjadi sangat creepy adalah dari motifnya yang pasti dan tidak akan pernah berubah, serta kemisteriusan yang selalu menyelimputinya. The Lich sendiri merupakan perwujudan dari kejahatan yang murni, jadi gak heran ia memiliki banyak sekali aspek yang membuatnya menjadi sangat mengerikan. Tadinya gue pengen menempatkan The Lich ke dalam urutan yang pertama, namun setelah gue melakukan pendalaman, ternyata masih ada satu makhluk ataupun karakter kartun lain yang ternyata jauh lebih menyeramkan ketimbang The Lich. Dan karakter tersebut ada di urutan pertama, yaitu The Beast dari kartun Over the Garden Wall. Give me my lantern.
The Lich memang merupakan karakter yang sangat jahat dan juga mengerikan. Namun The Beast sudah seperti penerusnya yang dapat melampaui kengeriannya. The Beast sendiri merupakan makhluk misterius yang menghuni hutan terdalam di kartun Over the Garden Wall. Sama seperti The Lich, The Beast sendiri juga merupakan makhluk yang sangat misterius. Beberapa hal yang mungkin bisa kita ketahui mengenai The Beast adalah ia merupakan entitas yang menjadi perwujudan dari hutan dan juga keputusasaan. The Beast akan menggiring siapapun yang masuk ke dalam hutan untuk terus berjalan masuk ke dalam hingga orang tersebut akan putus asa. Dan apabila ia sudah putus asa, maka orang itu akan berubah menjadi sebuah pohon yang bernama Edelwood. Edelwood sendiri adalah sebuah pohon yang terbentuk dari jiwa orang yang sudah putus asa, dan pohon inilah yang akan menjadi bahan makanan bagi The Beast itu sendiri. Kalau misalnya kalian kira konsep dan kebiasaan dari The Beast ini sudah sangat mengerikan, well, kalian harus lihat wujud asli dari makhluk ini. Go now. Yes, this is the real Nightmare Fuel. Penampilannya sendiri sudah seperti makhluk yang ada di komik Junji Ito. Apa yang kita lihat di sini adalah jiwa-jiwa orang yang sudah putus asa dan menyatu dengan dirinya. Gue sendiri nggak tahu bagaimana kreator dari kartun ini dapat meyakinkan CN untuk memasukkan karakter ini ke dalam kartun anak-anak. Tapi terlepas dari itu semua, gue pribadi sangat tersanjung karena makhluk semenyeramkan ini masih bisa masuk ke dalam kartun anak-anak. Dan inilah yang membuat gue harus menempatkan karakter The Beast ke urutan pertama sebagai karakter atau makhluk yang paling mengerikan yang ada di dunia kartun. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa gue bahas di video kali ini. Kalau misalnya ada karakter kartun yang menyeramkan yang tidak sempat gue masukkan ke dalam list ini, well, kalian bisa sebutkan saja di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!